Yang berat adalah ketika grupnya itu isinya cewek semua, terus mereka ngobrol tentang pengalaman seks mereka. Lo punya nggak geng pertemanan? Dan udah seberapa lama berteman? Punya banget. Jadi udah lebih dari 20 tahun. Punya. Ada yang dari SD sama teman SMP sampai kuliah. Hitung aja tuh, SD berarti 20-an tahun ya, 20 tahunan lebih berarti. Punya Udah berapa lama berteman? 14 tahun. Setiap fase dalam hidup gue pasti punya geng. Tapi yang apakah yang bertahan sampai sekarang? Ya nggak semuanya bisa sampai bertahan sampai sekarang. Tapi kalau geng SMA ada satu yang sampai sekarang tuh masih rutin gitu, ketemu atau misalnya ngobrol. Oke. Nih, gue mau nanya, berapa yang udah menikah dan punya anak? Aduh, pokoknya dari 17 orang itu yang sudah menikah dan punya anak itu 11. Jadi sisa 6 orang yang belum, masih single. Hampir rata-rata udah pada nikah sih. Yang udah menikah 4, yang punya anak 2. Jadi ada 2 geng nih. Dua-duanya semuanya sudah menikah dan rata-rata hampir punya anak. Gua doang belum. Ada nggak perbedaan ketika kalian masih sama-sama single dan sekarang ketika mereka udah menikah dan punya anak? Bedanya ya, obrolannya jadi agak sedikit beda sih, ngelenceng. Jadi kayak Misalnya dia benar-benar udah full time mom ya. Sedangkan ada juga yang kayak gue kan masih yang single dan full kerja. Jadinya secara pemikiran udah pasti beda. Kalau dia pasti udah mikirin gue nggak mau seneng-seneng lah karena gue harus bayar sekolah anak atau bla 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 gitu. Sedangkan kalau kita kan mungkin yang masih single mikirnya oh ya mau have fun atau misalnya punya dana buat investasi. Maksudnya kita udah punya fokus yang berbeda. Ada, terutama yaitu ketersediaan waktu ya. Kan ngatur waktunya beda ya. Pasti mereka akan nyari weekend, sedangkan gue paling malas keluar weekend. Kalau bisa pulang keluarnya tuh hari kerja aja sekalian capek gitu. Dulu tuh kalau mau bikin plan mau keluar, mau ke mall atau apa tuh bisa yang hari itu juga atau enggak cuman detik itu juga langsung yuk sekarang gitu. Kalau sekarang udah nggak mungkin itu terjadi. Itu aja kita sekarang itu kalau mau pergi juga harus mikirin apakah teman gue ini bakal bawa anak, apakah ada suami gitu. Jadi itu menentukan banget lokasinya, kita mau hangout di mana nih. Itu udah bener-bener berputar ya, udah beda banget deh dulu sama sekarang gitu. yang berat adalah ketika grupnya itu isinya cewek semua, terus mereka ngobrol tentang pengalaman seks mereka. Wow, gue nggak bisa relate bro, gimana caranya, pengalaman minim. Terus mau nimbrung, mereka juga nanya, tau dari mana lu, kayak gitu kan. Gue ngerasain sendiri misalnya. Nah, lo keberatan nggak sih dengan perubahan itu? Enggak juga sih. Enggak sih, karena gue yang paling longgar, tapi mereka yang lebih sulit di mereka lah, bukan di gue sebenarnya. Awalnya ya kehilangan banget kan, terus jadi kayak gue ngerasa useless banget sebenarnya ketika teman gue, misalnya teman dekat gue sendiri punya kehidupan yang lain yang gue nggak paham nih kehidupannya itu kayak gimana, sehingga kalau misalnya dia punya masalah tuh gue nggak bisa relate juga. Awalnya sih kayak merasa sedih ya, karena mungkin karena masih single ini gitu. Jadi tapi kalau dipikir-pikir justru gue tuh banyak dapat ilmu gitu. Jadi kayak yang dihadapin masalahnya dengan anak, terus ada juga dengan curhat-curhatannya juga dengan suaminya gitu. Jadi sekarang sih sama sekali nggak ada keberatan, malah happy kayak keluarga besar aja gitu. Perubahan kan udah bagian dari hidup ya, jadi ya udah terima aja gitu. Ya lama-lama gue jadi paham aja sih, kayak ya teman gue udah ngelewatin stage lebih dulu nih daripada gue. Ya dia mungkin masih bisa relate sama gue karena dia punya dia pernah mengalami stage itu, kalau gue nggak bisa. Tapi gue jadinya tahu kalau misalnya gue bisa belajar nih dari dia yang udah lewatin stage lebih dulu. Bagaimana cara lo
menghadapinya? Adaptasi aja sih, kayak kata Tulus. Temen gue nggak hilang, dia masih ada di situ, cuman gimana caranya gue menerimanya aja. Jadi sebenarnya toleransi sih, cuma lebih tinggal siapa bisa ketemu. Tapi karena susah ketemu waktunya, jadinya jarang ketemu. Tapi kan kita memang ada ketemuan bulanan ya. Disitulah kita udah pasti komitmen untuk meluangkan waktu untuk ketemuan, walaupun formasinya nggak lengkap, tapi disitulah kita tahu lah kalau kita bakal ketemu gitu loh. Jadi tiap bulan pasti ketemu. Apa pesan-pesan lo untuk teman-teman geng lo itu? Ya buat teman-teman gue yang udah di dalam fase yang selanjutnya, Yang pasti sih makasih banget untuk 14 tahun yang sudah dilalui bersama. Girls, my girls, semoga kita masih bisa temenan lagi 20 tahun ke depan. cuman kadang ketika lo ngalamin masalah sesuatu terus lo nanya sama orang yang punya masalah yang sama, lo nggak akan ketemu jalan keluar. Makanya hal lucunya adalah kadang ya lo akan dapetin pandangan orang single untuk memecahkan masalah orang yang sudah menikah gitu sih. Dan untungnya ya kita bisa tahun ini nih terrealisasi ngetrip bareng sebelum pandemi. Dan semoga sih masih ada nextnya kita tetap masih bisa gila bareng, masih susah, sedih, senang, adventurous, gila, pokoknya apapun 20 tahun ke depan semoga masih bisa bareng. Dah. Kalau coronanya udah reda, ngumpul bareng. Terus dengan semakin bertambahnya umur, pesannya cuman jangan lupa aja stok koyo sama obat masuk angin, karena itu akan berguna ke depannya. Udah itu aja.